إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام الحبيب عبد الله بن حسين الطاهر بعلوي رضي الله عنه ورضي عن به ورحمه الله ورحمنا به في الدارين آمين. من الواجبات القلبية الإيمان بالله وبما جاء عن الله والإيمان برسول الله وبما جاء عن رسول الله والتصديق والإخلاص واليقين وهو العمل لله وحده. Termasuk daripada kewajiban hati adalah al-ikhlas. Ikhlas yaitu huwal amalu lillahi wahdah, yaitu mengerjakan amal, berbuat kebaikan murni hanya untuk Allah. Enggak ada faktor yang lain yang menjadikan dia itu berbuat baik. Dalam hal ini Allah Ta'ala telah mewajibkan ikhlas itu untuk setiap kita. Dalam firman-Nya Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas. Mukhlisina lahu, secara ikhlas lahu, hanya untuk Allah. Artinya enggak ada faktor lain. Enggak ada faktor karena ingin dipuji, enggak ada faktor karena biar dianggap orang baik, enggak ada faktor karena pengen duniawi, enggak ada faktor karena takut dibilang kurang baik atau orang yang enggak baik takut di situ, enggak ada demikian. Murni ibadahnya ini karena Allah. Maka ini namanya ikhlas. Ikhlas ini wajib, bukan sunnah ya. Ikhlas ini hukumnya wajib. Dan itu digambarkan di dalam bacaan Nabi dan bacaan kita juga di dalam iftitah. Di mana kita ini sama Nabi dilatih atau diajari untuk ikhlas. Dengan ucapan kita setiap hari 5 kali. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku ini, wa nusuki, dan semua ibadahku, sodako, ngajar, pengajian, ngaji Quran, bantu orang tua, berbakti, ya, berakhlak baik, itu semua masuk wa nusuki, semua ibadahku. Bahkan wa mahyaya, hidupku, wa mamati, bahkan matiku, lillah, itu hanya untuk Allah. La syarikalah, enggak ada sekutu baginya. Apa arti sekutu? Artinya selain Allah untuk tujuan ini enggak ada. Sekutu itu adalah orang atau makhluk yang saya bertujuan untuk dia dalam beramal. Ya. Itu enggak, la syarikalah.
Wa bidzalika umirtu, dan dengan ikhlas itulah aku diperintahkan. Wa ana dzalika minal muslimin, dan aku akan perintah itu termasuk orang yang pasrah. Pasrah sudah, Allah nyuruh gitu ya sudah, harus ikhlas. Nah, ini penting, untuk membentuk ikhlas ini penting. Disebutkan oleh sebagian ulama mengatakan barang siapa yang masih senang pujian dan takut ejekan, sulit untuk ikhlas. Orang yang masih senang pujian dan khawatir ejekan, khawatir cacian, sulit ikhlas. Kenapa? Karena dia pengen baik terus di depan orang. Gak enakan. Ini kalau nggak hadir di masjid, apa kata orang nih? Nanti jadi omongan orang nih. Ini kalau nggak hadir pengajian kayak apa? Nggak enak saya. Ini nggak ikhlas sudah, Pak. Ikhlas itu nggak ada faktor lain kecuali Allah. Kalau ada faktor lain berarti belum ikhlas. Ada kalanya ya saya karena Allah, tapi juga karena yang lain, ya syirik ngarannya. Tapi syiriknya nggak bikin kekal di neraka. Ini syirik khafi, yaitu syirik yang samar. Artinya apa? Ibadahnya kepada Allah. Ibadahnya kepada Allah. Tapi bukan hanya karena Allah. Ya, dia ibadahnya kepada Allah. Dia nggak mau ibadah ke yang lain. Nah, saya nyembah Allah aja. Tapi bukan karena Allah murni. Nah, sedekah biar dibilang ahli sedekah, ya. Kemudian sering ke masjid biar dibilang ahli masjid. Ini banyak nih. Sering ke majelis biar dibilang ahli majelis. Senang kalau ada orang bilang, oh masya Allah sampai ahli majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini untuk dirinya. Ya saya ahli majelis. Ini penyakit, Pak. Dan orang yang gak ikhlas itu amalnya sia-sia. Artinya apa? Capeknya dia, duit yang dia keluarkan gak ada nilainya di sisi Allah. Gak ada nilainya. Karena itulah penting orang itu memperbaiki pondasi dulu sebelum beramal. Apa pondasinya? Ikhlas pertama. Yang kedua niat. Apa niatnya? Niat ini penting. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ciri-ciri ikhlas itu adalah Anda senang menyembunyikan amal. Senang menyembunyikan amal, artinya amal yang tidak harus kelihatan orang, usahakan gak ada yang tahu. Tapi kalau amal yang harus kelihatan orang, ya mau gak mau, orang tahu, tapi bukan itu tujuan saya. Apa contohnya Ustaz? Sholat berjamaah. Mau nggak mau orang ngerti sampean hadir. Mau nggak mau. Kalau sampean sendirian di rumah bukan berjamaah ngarannya. Ya, Jumatan. Mau nggak mau orang ngerti sampean Jumatan. Hadir majelis taklim. Mau nggak mau orang ngerti. Anda hadir kelihatan. Oh ini fulan hadir. Oh fulan ngajar kelihatan. Tapi Al-Imam Fudail bin Iyad mengatakan, tarkul amal li ajlin nasriya, meninggalkan amal soleh karena orang itu riya. Sudah niat nih dari rumah pengen qobliyah subuh. Nyampe masjid semua sudah sholat, tinggal dia aja. Dipandangin orang dia. Waduh malu saya. Kalau saya sholat sendirian kayak apa ini? Wis langsung duduk aja sudah. Langsung duduk, nggak perlu qobliyah nanti aja. Meninggalkan amal karena orang riya. Karena tujuan setan di situ. Tujuan setan Anda ditakut-takutin riya, akhirnya nggak beramal. Dia ada tasbih di sini. Rencana mau nanti kalau sambil jaga toko sambil tasbihan. Atau mungkin pas ngantri LPG sambil ngetik tas digital.
Nah, pas dia mau mengeluarkan gini, dilihatin orang, nggak jadi. Dari ria, Pak. Orang yang nggak enak saya mau ibadah, nggak enak. Itu tujuan setan biar Anda nggak ibadah. Tujuan setan biar Anda nggak ibadah. Apalagi kalau ada orang bilang, wah ini sok pinter nih, sok alim nih, sok soleh nih, dikira terus. Biar. Orang ngomong itu biar. Jangan menjadikan Anda akhirnya nggak ibadah. Karena urusan ikhlas itu urusan Anda dengan Allah, bukan penilaian manusia. Terserah orang mau ngomong sampean ria, urusan orang sudah. Yang penting Anda dengan Allah hubungannya baik. Ini loh, penting untuk kita ketahui ya. Jangan ibadah itu gak enakan. Gak enakan itu kebanyakan bikin orang itu gak ikhlas. Ya, ini biasanya kalau untuk orang yang biasa gampang Pak untuk ikhlas. Karena siapa yang mandang dia? Dia hadir di masjid gak hadir pun gak ada yang nyari kok. Tapi kalau sudah jadi figur, Anda ustadz di situ, oh itu berat mau ikhlas. Kenapa? Karena orang menyorot Anda terus. Sehingga ini kalau saya nggak soft pertama, kayak apa nih? Kalau saya terlambat satu rakaat, kayak apa ini? Nah berarti karena orang terus. Kalau sudah seperti itu percuma, ibadah sebanyak apapun nggak ada pahala. Tapi tetap wajib, artinya di sini dia harus sholat itu, walaupun nggak ada pahalanya, karena salah ngatur hati itu. Ya, salah ngatur hati. Nah, lawan ikhlas ini adalah ria. Ria ini disebutkan dalam hadis Nabi bersabda, ar-riya akhfa min dabibin namlitis sauda. Ria itu lebih samar, tidak terdeteksi, ya, tidak terdengar lebih daripada hentakan kakinya semut. Kakinya semut berhentak, gak ada yang dengar Pak. Itu ria lebih dari itu. Kadang-kadang orang yang melakukan ria nganggap dia sudah ikhlas. Nganggap dia sudah ikhlas. Ya, kenapa? Karena dia merasa, oh saya ikhlas saja kok. Nah, ini pernah suatu kali Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu. Beliau satu masa dengan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Suatu kali beliau ini diundang bersama murid-muridnya untuk suatu acara di rumah salah satu orang kaya. Diundang. Nah, selesai acara, sang punya rumah ini bilang ke pembantunya, tolong ambil itu ceret yang saya beli di haji ketiga ya. Tolong ambil ceret yang saya beli di haji ketiga. Menunjukkan apa? Ini saya sudah 3 kali haji. Jadi bilang ke pembantunya itu gitu. Artinya apa? Dia menunjukkan, ini loh saya haji 3 kali sudah. Itu kata Habib Ahmad mengatakan habis. Haji dia 3 kali habis gak ada pahalanya. Ngapain? Dia ngomong itu ngapain sih? Tolong jangan ambilkan ceret yang saya beli di haji ketiga ya, bukan yang kedua. Bukan. Ini habis pahala Pak. Habis pahala. Apalagi yang posting. Ya. Nanti apa ditulis alhamdulillah sudah hadir pengajian Ustaz Mahdi. Enggak ngapain itu. Untuk apa? Sampai tulis itu untuk apa? Nanti dilihat siapa yang menonton nih. Alhamdulillah sudah 100 orang yang nonton. Apalagi ada love-nya. Oh tambah senang dia, alhamdulillah. Ada yang melek, alhamdulillah. Untuk apa itu? Tujuannya apa? Oke lah kalau sampean mau men-share pengajian, bagus. Karena dengan niat biar orang lain yang gak sempat hadir tahu. Tapi kalau Anda hanya status saya di masjid, saya lagi ngaji, saya lagi ngapain? Untuk apa faedahnya itu? Kalau memang Anda beramal untuk Allah, sembunyikan. Kalau memang Anda untuk Allah, ikhlas, sembunyikan. Ya apa cara nanamkan itu Ustaz? Pertama, tanam caranya ya. Itu Anda harus tahu ibadah itu
adalah perintah Allah. Yang membalas cuman Allah. Dan Allah punya sifat wajib namanya Maha Tahu, Maha Melihat. Anda dimanapun ibadah, Allah pasti tahu. Walaupun Anda tidak diakui oleh orang banyak, kalau Anda itu ahli wirid, ahli dzikir, nggak usah peduli, Allah lebih ngerti. Yang kedua, yang ngasih pahala itu Allah. Kalau Anda memang ngerti pahalanya dari Allah, ngapain cari muka di depan orang? Oh, mereka nggak bisa ngasih Anda juga. Pahala apa yang Anda minta dari mereka? Nggak ada. Jadi sini kalau orang ya pamer urusan keahlian duniawi, nggak apa-apa, Pak. Banyak itu di TikTok ya. Itu banyak orang pinter apa contoh ngelimpet baju satu keranjang 5 detik bisa. Nggak, silahkan mau diposting nggak apa-apa, urusan dunia. Silahkan dipamerkan. Dia mau ngelempar sendok jarak 1 kilo bisa masuk ke botol. Silahkan mau sampean video nggak apa-apa. Ria urusan dunia nggak apa-apa karena memang itu bukan ibadah. Tapi urusan akhirat jangan pamer. Karena itu antara Anda dengan Allah. Karena itulah para salaf kurang seneng ibadah dilombakan. Para salaf itu kurang seneng ibadah dilombakan. Ayo, lomba bagus-bagusan sholat. Siapa yang paling bagus sholatnya dilombakan, ada jurinya. Kurang seneng. Kenapa? Ini ibadah. Kenapa sampai lombakan? Untuk apa? Iya, sholat ada hadiahnya. Loh, hadiah lagi yang dicari. Ayo bagus-bagusan suara kalau ngaji. Nanti ada jurinya. Itu apa? Itu ibadah kok dilombakan. Ibadah itu antara Anda dengan Allah. Yang penting Anda sudah belajar cara yang benar, sudah belajar fikihnya, sunnahnya selesai. Cukup antara dengan Allah sudah. Itu. Karena para salaf kurang-kurang seneng lomba di dalam ibadah itu. Karena ibadah ini sembunyi, Pak. Ibadah itu disembunyikan, bukan dipamerkan. Ada kalanya orang begini, ya satu syiar, biar orang itu seneng ibadah. Oke, untuk syiar ya, iya. Seandainya ada lomba itu untuk syiar, tapi Pak pahalanya hadiahnya cuman roti sekeping, mau nggak sampean? Enggak mau, Ustaz, rugi Ustaz, roti sekeping hadiahnya. Oh, berarti bukan syiar sampean niat. Untuk hadiah. Coba hadiahnya cuma 10.000, mau nggak ikut? Nggak mau. Karena hadiahnya besar, dia bilang syiar. Dia bilang syiar karena hadiahnya besar. Coba hadiahnya cuma kerupuk, nggak mau dia. Bukan syiar berarti. Niat Anda bukan syiar. Hadiah, itu aja sudah nggak repot-repot. Nah, ini yang penting untuk kita bagaimana meneliti ikhlas apa itu penting. Karena setan itu Pak sangat-sangat pintar. Banyak orang merasa dirinya baik, ikhlas padahal belum. Nah, beliau melanjutkan wal amal li ajlihim syirkun. Beramal untuk manusia itu suatu kesyirikan. Kenapa? Karena harusnya karena Allah murni, tapi ada karena yang lain. Karena Allah dan karena yang lain. Wal ikhlas, sementara ikhlas itu an yu'afiyakallah minhuma, engkau diselamatkan oleh Allah dari dua hal ini. Meninggalkan amal karena orang atau beramal karena orang, engkau selamat dari dua penyakit ini, itu namanya sampean sudah ikhlas. Tapi kalau masih kena salah satu, berarti belum ikhlas. Ya. Disebutkan di antara ciri-ciri orang yang gak ikhlas. Ya, ini paling tinggi nih, paling tinggi. Kalau sendirian, amalnya biasa-biasa. Kalau pas ada orang, dia cari yang sempurna. Contoh nih ya. Kalau dia di rumah nih menjadi imam untuk anaknya,
Ya, itu kadang-kadang pakai kaos oblong aja dia. Nggak usah baju koko di rumah aja kok. Kopi pun sering lupa kadang-kadang. Jadi kalau membaca Bismillahirrahmanirrahim, amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau sudah ke masjid lengkap atribut. Jadi imam Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mantap suaranya. Kenapa? Di masjid Ustaz. Kalau di rumah ya biasa aja. Kenapa? Padahal yang Anda sembah sama. Yang di rumah sama yang di masjid yang Anda sembah Allah. Kok beda? Iya, dilihat orang Ustaz. Makanya saya lebih baik. Nah, ini repot, Pak. Ini sehingga itu contoh ya. Kalau sudah berbeda antara kesendirian dengan sama orang, ini ada gak ikhlasnya. Ya, ada gak ikhlasnya. Yang kedua, dia sama di rumah sama, pakai kuku, sarung, pakai kopi sama, nggak ada bedanya. Cuman kalau banyak orang di belakangnya tambah seneng. Kalau ada yang lihat tambah seneng, alhamdulillah. Ya seneng aja, lebih gembira ketika orang tahu itu dia lebih gembira dengan ibadah. Bahkan bisa berlama-lama, bisa 1 jam dia berdiri kuat. Nah, kalau pas sendirian 5 menit sudah gemeter kaki. Oh, berarti ada gak ikhlas, Pak. Ya, diperbaiki lagi. Ini contoh, ya. Contoh bagaimana seseorang itu harus memeriksa apakah sudah ikhlas apa belum. Tapi ikhlas ini ada waktunya, hari itu ikhlas, besok enggak lagi. Karena itulah mujahadah nafsu, memaksa nafsu untuk tetap dalam jalur yang lurus, itu setiap waktu, Pak. Nggak ada istilahnya, saya sudah game over, sudah selesai. Belum. Karena besok ada ujian lagi. Besok ada gangguan lagi. Paksa lagi, besok paksa lagi. Ada kalanya memang orang ini murni sudah karena orang. Ya. Pas ada familinya nginep di rumah, wah, baru tahajud. Biasanya nggak pernah tahajud, Pak. Pas ada family nginep langsung Allah tahajud, bangunin anak-anak, ayo sholat. Jadi orang masya Allah ya, ini yang punya rumah ini masya Allah ahli tahajud. Padahal waktu ada tamu aja. Ini murni bukan karena Allah, murni sudah. Ya. Kadang kita dengar ini nih kena semua, ya Allah kena juga saya. Ada seseorang ulama, beliau ini pengajiannya besar di masjid itu yang hadir ratusan ribuan. Dan dia juga ada ngajar di rumahnya. Di rumahnya itu orang 3, orang 4, nggak banyak. Nah, sempat dia ngeluh kepada pembantunya. Kenapa ya? Kalau saya ngajar di rumah itu model monoton itu aja. Istilahnya tidak sampai menggebu-gebu. Kadang-kadang juga ngantukan. Tapi kalau di masjid itu kayak semangat saya. Kata pembantunya, itu saya nggak ikhlas Tuhan sampean. Sampean nggak ikhlas. Kalau sampean ikhlas sama. Ketika 3 orang murid sama 1000 orang sama. Bung Anda ngajar karena Allah. Tapi kalau karena ini orang banyak nih, harus perfect nih. Harus perfect ini. Kenapa? Yang hadir orang banyak, langsung semua ilmu keluar semua. Wah. Tapi pas 2 orang, ya sudah baca selesai, Fatihah beres. Kurang semangat, berarti nggak lillah. Oh, ini berat, Pak, ya. Pernah suatu kali muridnya Habib Abdul Haddad, ya, itu minta izin untuk membangun masjid di suatu kampung yang di situ nggak ada masjidnya. Maka kata Habib Abdul Haddad, silahkan. Tapi kalau ikhlas, ya. Kalau nggak ikhlas nggak usah. Tapi beliau insya Allah ikhlas, tidak tunggu dulu. Seandainya engkau bangun di kampung itu, ya, bangun masjid, biaya dengan diri, biaya sendiri, ya, engkau hilir mudik ke sana untuk memperhatikan pekerjaan tukang. Sudah selesai bangun masjid,
Terus nama masjid itu bukan nama engkau. Ketuanya bukan engkau, pengurusnya engkau, enggak ada sedikit pun disebut di situ. Mau apa Anda? Mikir dia. Wah, enggak bisa guru. Saya yang bangun, duit-duit saya, masa saya enggak ada. Berarti enggak ikhlas, enggak usah. Enggak usah. Perbaiki dulu ikhlasnya. Ini loh, didikan seorang guru, enggak langsung bilang, oh iya bagus, enggak. Karena ngerti, kasihan murid saya ini. Kalau dia hanya semangat biar nyari nama harum percuma. Nama harum apa sih dicari? Kalau cuma nyari nama harum apa sih? Kadang-kadang pengen dikenang Ustaz, apa? Itu enggak ikhlas itu, pengen dikenang itu. Kalau Anda pengen ikhlas, kayak pondasi itu. Bangunan itu tergantung kuat tidaknya pondasi. Tapi pondasi enggak kelihatan, Pak. Tapi dia tolok ukur bangunan. Pondasi kuat, bangunan mau berapa tingkat silahkan, tapi tidak kelihatan pondasi itu mukhlis. Dia nggak ada, oh, ini loh profesi saya pamer, apa ini pamer dia di dalam. Nah, seperti itu ikhlas. Dia nggak ada pengen muncul itu enggak, dia balik layar dia. Nah, tapi orang ini, masya Allah, ibadahnya bikin rahmat Allah turun. Bala nggak turun sebab orang mukhlis. Bala itu nggak jadi turun kalau di kampung itu ada yang ikhlas. Yang setiap malam menangis akan keadaan umat. Bala nggak jadi turun, Pak. Nah, tapi kalau semuanya riak, repot, Pak. Kita kekurangan orang-orang yang model gitu. Orang-orang yang memang menyembunyikan dirinya untuk beramal. Kita kekurangan. Semuanya berlomba-lomba pengen diakui. Pengen orang menganggap, oh, Masya Allah ini. Kadang-kadang penyakitnya murid nih, kalau baru pulang dari pondok, dia istilahnya sudah belajar, sudah selesai itu belajar ikhlas, sudah selesai. Ya, cuman akhirnya muncul bisikan. Ya, kamu kalau tidak dikenal orang, nanti kalau meninggal yang ngubur sedikit. Gak ada yang kenal kamu. Lihat tuh fulan, dikenal orang, ketika meninggal yang ngubur ribuan. Waktu dikubur yang banyak yang ziarah, kenapa? Dikenal. Kamu gak dikenal kayak apa bisa? Yang ngubur banyak. Akhirnya dia mikir, iya ya, saya harus dikenal nih. Karena biar ketika meninggal orang-orang banyak yang datang, yang nyolatin banyak nih. Akhirnya dia tertipu dengan bisikan setan itu. Kenapa saya bilang bisikan setan? Karena tujuannya bukan lillah lagi. Tujuannya biar dikenal orang banyak. Ini bahaya. Kalau orang itu sudah dapat ridho Allah, karena dia ikhlas Allah ridho dengan amal dia, walaupun yang ngubur satu orang gak apa-apa. Cukup malaikat yang hadir di kuburnya. Gak ada yang ziarah kuburnya, gak ada kubah, gak masalah. Karena Allah sudah ridho, cukup. Berapa banyak orang yang diberi kubah kuburnya, tapi bukan siapa-siapa dia. Karena sumur hidupnya karena orang semua. Sumur hidupnya itu karena orang semua, percuma. Walaupun kubahnya besar, walaupun. Kalau sudah hidupnya bukan karena Allah, repot dia. Jadi nggak usah kita silau dengan ini, tidak perlu. Cukup murnikan ibadah karena Allah. Kalau sudah Allah ridho, selesai Pak urusan. Aman sampai akhir hayat aman. Karena yang dicari ridho Allah. Ya. Nah, selanjutnya wal yakin. Di antara kewajiban hati adalah yakin. Yakin ini apa, Ustaz? Jadi yakin ini disebutkan oleh Imam Syamsuddin Ar-Ramli, yaitu an ya'tiga biqalbi dinal Islam i'tiqadan jazima. Dia meyakini dengan hatinya bahwasanya agama Islam ini agama yang benar. Dengan keyakinan yang kokoh, tidak tergoyahkan oleh keraguan sedikit pun. Dan yakin ini tingkatan tertinggi daripada iman. Orang beriman ada kalanya goyang, Pak. Kita semua beriman sini.
Beriman apa Ustaz? Banyak. Beriman dengan apa yang di Al-Quran contoh. Tapi ada kalanya goyang. Saya kasih contoh nih. Kita ini yakin Allah ini maha kuasa. Kita beriman itu. Di Quran sudah sebutkan, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Tapi mengapa ketika kita itu ada masalah kok kembalinya bukan pada Allah? Kita kembalinya kepada fulan yang punya kuasa, fulan yang punya duit, fulan yang punya ini. Padahal Anda tahu Allah Maha Kuasa. Ketika Anda tahu Allah Maha Kuasa, berarti jangan minta kepada yang lain, mintalah pada yang Maha Kuasa. Karena keraguan ini ya muncul berarti iman dia masih goyang, Pak. Orang yakin itu puncak daripada iman itu yakin. Yakin ini seandainya dia punya guru. Gurunya itu dari dulu bilang gula itu manis ya, gula itu manis. Dia nggak pernah tahu gula, tapi sudah didoktrin itu gula itu manis ya. Sudah berpuluh-puluh tahun atau gurunya bilang gula itu pahit ya. Kalau dia bilang iya juga berarti belum yakin, Pak. Berarti dia masih iman. Iman itu bisa berubah. Tapi kalau orang yakin nggak berubah. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran pernah meminta kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang sudah mati. Maka Allah berfirman, qala awalam tu'min. Ya Ibrahim, apakah engkau enggak beriman kalau aku hidupkan yang mati? Kata Nabi Ibrahim, qala bala, iya ya Rabb, aku beriman. Walakin liyatma'inna qalbi. Tapi aku pengen lihat langsung biar tenang hatiku. Dalam tafsir sebutkan Nabi Ibrahim minta lihat ainul yakin. Yakin karena melihat langsung. Ini tingkatan kedua ya dalam yakin. Ada orang yakin karena ilmu. Ilmu yakin. Ada orang yakin karena lihat langsung. Nah, itu yang diminta Nabi Ibrahim. Beliau itu sudah level ilmu yakin, Pak. Yakin karena tahu khobar dari Allah yang nggak mungkin bohong. Cuman beliau ingin naik ke level ainul yakin, yakin karena lihat. Saya kasih contoh ya. Seandainya kita hidup di masa belum ada foto, belum ada video. Cuman setiap orang yang datang dari Mekah haji atau umroh pasti mengatakan Ka'bah itu bentuk kotak warnanya hitam. Semuanya. Mau saya ke Banjar ngomong gitu juga. Saya ke Sulawesi ngomong gitu juga. Saya ke Jawa ngomong gitu juga. Semua orang ngomong gitu. Artinya nggak mungkin mereka sepakat bohong. Sehingga muncul di hati saya yakin Ka'bah itu kotak warna hitam. Bilang saya nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat. Itu namanya ilmu yakin. Yakin karena ilmu. Yang ngasih kabar bukan satu dua. Yang ngasih kabar ribuan orang yang dari sana semuanya cerita Ka'bah itu kotak warna hitam. Nah, setelah saya dapat izin dari Allah untuk berangkat ke sana, maka saya lihat dari pintu Masjidil Haram. Oh iya, kotak warna hitam. Muncul keyakinan karena lihat, ilmu yakin, Pak. Mendekat saya, mendekat sambil berderai air mata karena bisa melihat Baitullah. Saya sentuh, saya cium, merasakan langsung ini hakul yakin. Yakin yang hak, bukan cuman lihat tapi sudah merasakan. Itu yakin. Karena itulah dalam surah Al-Waqiah di akhir, ketika Allah menceritakan orang-orang kafir itu ketika sudah di neraka merasakan siksanya, apa kata Allah? Inna hadza lahu haqqul yakin. Sungguh ini hakul yakin untuk mereka. Mereka nggak dengar lagi urusan neraka yang isinya. Nyemplung sudah, Pak. Sudah ngerti panasnya, sakitnya ngerti. Hakul yakin. Sudah mencicipi apa lagi hakul yakin. Naudzubillahi min dzalik.
Tapi yakin di situ percuma, nggak ada faedahnya. Yakin di akhirat percuma, yakin di sini yang berpahala. Yakin itu di sini. Karena itulah Allah menyebutkan ciri orang bertakwa yang pertama dalam surah Al-Baqarah. Ciri yang pertama apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa adalah yang beriman dengan yang gaib. Belum sholat, belum. Ini dulu aja, iman dengan gaib ini. Apa? Ngerti ada pahala. Yakin ada siksa untuk yang berdosa. Ada surga untuk ahli taat. Ada neraka untuk ahli maksiat. Itu kadang-kadang kita beriman. Cuman yakin belum. Loh kenapa Ustaz? Buktinya masih males sholat. Kalau Anda yakin ada pahala setiap kebaikan Anda, maka Anda nggak akan bosen untuk beribadah setiap detiknya. Kalau nggak sholawat, istighfar. Kalau nggak istighfar, sodako. Nggak istighfar, sodako, sholat sunnah. Terus seperti itu kehidupannya. Kalau dia yakin setiap pahala itu ada surga di situ. Kalau yakin. Maksudnya kita cuma iman sih. Dan masih ada kok yang berani melanggar aturan Allah. Padahal ngerti. Dia beriman ada neraka. Coba-coba sih nonton haram. Coba-coba sih menggibah. Padahal ngerti. Ini neraka loh. Kalau dia yakin gak berani dia seperti itu. Kalau yakin. Kita ini masih level iman. Iman itu masih goyah Pak. Kalau yakin. Ya jaga jauh-jauh. Seperti ini ya. Orang yang dia kena kolesterol. Ngerti dia, ini kalau makan kambing, tepar saya. Tapi kalau depannya kambing guling, bingung juga mau nggak dimakan. Ini apa ini? Depan kambing guling, yang sini tempe, ya milih inilah. Padahal dia tahu ini kolesterol nih. Tapi tetap ditabrak saja, seperti itu. Orang kadang-kadang tahu, tapi kan masih nabrak. Kenapa? Dia masih level iman, belum yakin. Nah, sehingga yakin ini penting untuk dipupuk. Ya, penting untuk dipupuk. Insyaallah kita lanjutkan kajian tentang yakin dan setelahnya untuk 2 minggu ke depan ya. Karena kita 2 minggu sekali tasawuf, 2 minggu sekali fikihnya. Sebagai paripurna majelis, ada yang mau bertanya silakan tanyakan. Assalamualaikum. Bahwa kalau saya beramal takut dikatakan dia sehingga dia meninggalkan amalan tersebut, mungkin amalan juga kita amalan sunnah misalnya juga dia ke masjid, masalah masjid misalnya kalau saya ke masjid jadi saya takut dia nanti kan sehingga dia turunkan niatnya ke masjid karena takut misalkan dia sebagaimana nanti dia beranggapan ibadah itu tidak boleh dipamer-pamerkan. Dia beranggapan itu sehingga dia meninggalkan sholat ke masjid karena takut dengan dia. Itu bagaimana? Iya, itu karena kurang paham arti pamer. Jadi riya itu bukan memperlihatkan amal. Riya itu pengen dipuji. Ini penting ya. Orang memperlihatkan amal tidak harus riya. Ya riya itu tujuan Anda memperlihatkan amal apa? Tujuan Anda apa? Kalau tujuan Anda dipuji, itu riya. Karena riya itu urusan sini, Pak. Riya itu amalan hati, ya, maksiat hati, bukan maksiat badan. Orang sodako, orang melihat banyak. Kotak amal jalan nih. Dia nyemplungin, kan kelihatan orang. Ya kan? Nah, apakah ini riya? Loh, riya itu urusan sini, bukan urusan memperlihatkan amal. Kalau orang itu, dia ketika menampakkan amal dengan tujuan agar orang memuji dia, agar orang tahu, Ustadz kalau saya sodako, sehingga saya menuai pujian, saya dianggap baik, itu riya. Tapi kalau Anda menampakkan amal agar ditiru, agar dijadikan suri tauladan,
nggak apa-apa, bahkan baik. Tapi sedikit yang seperti itu, sulit yang seperti itu sulit. Tapi tadi ya, jangan nuduh orang ria, karena ria urusan hati, nggak terdeteksi oleh sini. Kalau Anda nuduh fulan ria, berarti Anda sudah punya penyakit suudzon, prasangka buruk pada orang. Ria itu urusan dia, yang punya hati dia kok. Kenapa sampai nuduh dia ria? Enggak usah, dia sholat sendiri di masjid. Ya, sholat duha jam 10 di masjid. Wah, ria ini. Loh, dari mana sampean bilang ria? Dia pamer. Loh, pamer kan urusan hati, Pak. Bukan urusan amaliyah badan. Jadi terserah mau dia sholat di manakah, atau di teras dia sholat, urusan dia. Ada orang ngaji Quran di teras saja, bukan dalam rumah, di teras. Jadi orang lewat dengar dia ngaji Quran. Wah, pamer nih. Jangan dituduh pamer. Urusan pamer, urusan dia dengan Allah. Urusan dia. Dan mungkin dia ada alasan untuk ngaji di teras. Apa mungkin di dalam rumah gaduh kah? Gak sempet dia. Atau dia mungkin istilahnya, ini kalau saya nggak ngaji sekarang nggak istiqomah, harus istiqomah saya ini. Sehingga kesempatannya cuman di teras itu sudah. Ini kita nggak tahu. Setiap orang punya alasan masing-masing yang dia nggak wajib menjelaskan kepada kita. Nggak ada kewajiban orang itu menjelaskan kepada kita amalan dia apa alasannya, nggak perlu. Kenapa? Karena bukan kewajiban saya yang jelaskan. Kewajiban Anda yang husnudzon. Kewajiban Anda harus prasangka baik dengan saya. Gak ada kewajiban saya menjelaskan harus ini, tidak perlu. Ini rumus tuh. Kadang-kadang ada orang pengen perfect di mata semua orang, setiap tindakannya dia jelaskan ke orang. Ini ngapain? Capek sampean. Berarti sampean selama ini pengen dilihat baik, gak usah. Wis cukup kerjakan selama Anda gak nyali aturan syariat, jalan aja, jalan. Gak usah peduli omongan orang, gak usah peduli. Urusan dia, dosa dia dengan Allah. Urusan saya gak peduli ya. Itu enak. Tapi kalau Anda masih mikirin pandangan orang, mati sumpek. Ini rumusnya, mati sumpek. Ini bilang A, oh gak cocok. Yang ini, yang B bilang kurang cocok. Terus yang mana yang benar? Sama seperti kisah Sayyidina Luqman dengan putranya. Berjalan dengan keledai. Yang anak disuruh, nak kamu naik, saya abah yang nonton aja. Dicibir orang, ini anak gak berbakti, masa anaknya di atas, abahnya suruh jalan. Sudah nak, sekarang abah yang naik, engkau yang di bawah. Dicibir orang, ini orang tua gak beres. Masa dia yang nunggangi, anaknya yang jalan. Ya sudah nak, kita dua-duanya sudah, kita di atas. Dicibir lagi, ini orang dua gak beres. Sudah ngerti. Keledainya lesu ini dinaikin dua orang. Akhirnya dua-duanya nggak usah dihitung. Kita jalan bareng-bareng sudah. Dicibir juga. Ini sudah ngerti ada tunggangan nggak dipakai. Bahlul betul katanya. Itulah. Nggak ada orang yang selamat dari omongan orang, Pak. Tapi tadi yang penting Anda nggak nyariin syariat. Masa bodoh dengan omongan orang. Itu aja. Saya punya rumus itu. Selama saya nggak nyariin syariat, nggak peduli pada komentar orang, karena nggak ada orang itu yang sempurna di semua mata. Saya kasih contoh, apa? Nabi Muhammad paling sempurnanya akhlak, manusia paling sempurna dalam urusan apapun itu, tapi tetap ada yang mencibir juga, yang ngejek juga banyak. Lu Nabi Muhammad, bagi saya model gini, wajar lah diejek orang, wajar, nggak apa-apa. Yang penting saya sesuai syariat, nah itu aja sudah. Itu hidup, gak usah bingung omongan tetangga, gak usah. Enak ya jadi itu enak. Itu caranya ya dalam hal ini tetap kerjakan amal dan lawan rasa pengen dipuji itu lawan. Ya, jadi tugas kita itu mujahadah nafsu. Nafsu itu kadang-kadang senang dipuji. Lawan itu udah. Terserah mau orang tahu nggak tahu ya saya kayak gini sudah. Saya kayak gini, mau orang lihat ya saya nggak peduli saya, tetap saya beramal. Saya ngaji sudah.
Saya nggak peduli, mau waktunya ngaji, ngaji, wirid, wirid. Memang jadwal saya ini baca wirid. Nggak peduli mau orang lihat, nggak lihat, terserah saya. Nah, itu enak sampean hidup. Nah, itu caranya seperti itu ya, agar kita tidak terlalu memantau orang. Dia lihat nggak. Ya, lurus saja. Nah, seperti itu. Alhamdulillah kita dapat, semoga bermanfaat. Semoga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang terus-menerus mujahadah nafsu, melawan riya kita, melawan sombong kita dan lain sebagainya. Ala hadiniyah kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاق يا علماء نهضى بالخير في كل شيء ربنا واصلح لنا كل شؤون خير بالرضا بك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.